Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Yunus MPD, dan tidak lupa yang saya hormati pula para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat semua peserta kajian pada Selasa malam Rabu kali ini, yang biasanya jadwalnya Ustadz Hambal karena beliau ada urusan sehingga digantikan sama Ustadz Yunus. Pertama, puji syukur semoga tetap kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul menimba ilmu bersama dalam majelis di Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat-umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Langsung saja saya selaku pembawa acara pada kesempatan malam hari ini akan membacakan susunan acaranya, yakni pertama pembukaan, kedua langsung tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yunus, ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja untuk menyingkat acara pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita mulai acara pada kesempatan malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menambah kelancaran dan keberkahan acara pada malam hari ini. Dan kedua, langsung saja tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yunus dengan tema fitnah di akhir zaman, bahaya fitnah di akhir zaman. Menjaga akidah di akhir zaman. Bang Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah taklim LKI di Masjid Al-Ikhlas ini, alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Niki majelis yang dirindukan oleh para malaikat, ya. Malaikat menaungkan sayapnya, ya. Malaikat pula memohonkan ampunan bagi para orang-orang yang bermajelis ilmu, ya. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur, ya, di Pantura ini, majelis-majelis taman-taman surga ini luar biasa merebak di mana-mana, terlebih salah satunya yang menjadi poros yaitu Masjid Al-Ikhlas ini. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk pada malam hari ini, yang biasanya saya juga rutin live streaming, ya. Ketika Ustadz Hambal live, ya saya juga dari rumah terus ikut kajian beliau. Dan alhamdulillah malam ini saya diminta oleh Pak Budi untuk menggantikan beliau. Mungkin beliau ada urusan penting, sehingga beliau meminta kami untuk mengisi majelis beliau, ya.
Alhamdulillah ya, insya Allah tema kita pada malam hari ini menjaga akidah di zaman fitnah, terlebih berkaitan tentang ya pernak-pernik. Ini kita kan berada di bulan Desember ya. Bulan Desember nanti akan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di mana mempertaruhkan akidah kita. Padahal itu suatu hal yang kadang kita anggap sepele, kita anggap hal itu ringan, tapi berkaitan tentang akidah, hal itu sangat menentukan sejauh mana kekokohan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya tidak akan berceramah, nggih. Tadi Pak Amam ngomong kita ceramah. Kalau ceramah itu sistemnya seperti saya gurui jenengan, nggih. Itu enggak enak, Pak, nggih. Apalagi usia saya ini lebih muda dibandingkan panjenengan, nggih. Ada ya yang lebih tua saya, tapi mayoritas lebih tua panjenengan. Kalau menggurui itu kayaknya tidak enak, nggih. Lebih enaknya kita mengkaji suatu kitab. Karena kalau kita mengkaji kitab itu nanti yang ngomong itu saya hanya menjadi mediator apa yang diterangkan oleh penulis dari kitab yang kita bahas ya. Adapun yang akan kita bahas ada kaitannya dengan tema kita, yaitu kitab Fathul Majid. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas. Niki kita niki alhamdulillah kita bisa menuntut ilmu bersama. Saya nanti nerangkan juga saya mendapatkan ilmu yang kemudian saya sampaikan ke jenengan semuanya, karena kenikmatan ilmu niku luar biasa, Pak, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan indikasi seseorang itu banyak ilmunya itu tidak hanya banyaknya kita mengkaji kitab, atau banyaknya kita menghafal hadis, atau banyaknya kita mengikuti kajian-kajian ilmu. Nah, makanya kan ada tanda tanya. Kita sering ngaji, kok makin lama barisannya, softnya semakin berkurang, semakin maju. Seharusnya kan semakin semakin banyak sebagai indikator bahwasanya kita ini berilmu. Karena apa? Efek orang berilmu kan mengajak, mengamalkan dari apa yang dia amalkan. Jadi tidak makin sepi, seharusnya semakin membludak. Karena itu indikasi dari kita ini berilmu ya, mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena ada sebuah pertanyaan itu kan ya, siapa a'lamul hadhil ummah ba'da nabiyhi? Siapa orang yang paling berilmu dari umat Islam ini setelah nabinya? Sinten, Pak? Orang yang paling berilmu setelah Nabi Muhammad itu sinten? Sahabat. Sahabat itu banyak. Ada banyak sahabat itu ya, dari yang ikut mau Fathul Makkah itu aja kan 140-an lebih itu kan ya, bahkan mau ribuan itu ya. Siapa, Pak, orang yang paling berilmu dari umatnya Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad? Siapa yang paling berilmu yang mau mengamalkan ilmunya? Disepil orangnya, Pak, karena di sini disepil orangnya. Sinten? Yaitu Abu Bakar. A'lamu hadhil ummah ba'da nabiyyi. Siapa? Abu Bakar. Apa tandanya? Kalau seandainya Rasulullah itu mengangkat Nabi setelah Nabi Muhammad, yang diangkat siapa? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar itu masuk enggak 7 orang yang paling banyak hafalan hadisnya? Itu Abu Bakar masuk nama boten? Enggak masuk. Itu kan ada Abu Hurairah, ada Aisyah dan lain sebagainya sampai 7 orang. Abu Bakar masuk ke 7 saja tidak masuk. Tapi Abu Bakar menjadi orang yang paling
alam, paling pinter ya, paling mengetahui agama. Karena apa? Karena asidiknya itu, beliau itu kalau mengamalkannya itu tidak pakai difikir, tidak pakai nanti, langsung bersegera dalam mengamalkan ilmunya. Nah, itulah yang menjadi sebab kenapa a'lamu hadhil ummah ba'da nabihi Abu Bakar. Nah, inilah jemaah yang dirahmati Allah, seharusnya kita semakin banyak, karena jenengan sudah mendapatkan hadis orang yang memberikan petunjuk kepada saudaranya itu lebih utama daripada mendapatkan onta merah, kan gitu kan. Nah, ini alhamdulillah kita berada di majelis yang mulia ini. Kemudian ini harus kita jaga. Majelis ilmu seperti ini harus kita jaga. Kalau pada tanggal panjenengan nggih. Mungkin tidak Masjid Al-Ikhlas ini nggih terus tiba-tiba menjadi diskotik. Mungkin mboten. Kok apa penyebabnya? Jenengan bisa ngatakan bisa ini Masjid Al-Ikhlas menjadi apa? Diskotik. Pak Tik, apa Pak Tik? Harus ada dasarnya Pak Tik. Kalah dengan kekuasaan. Jadi gini Pak nggih, kenapa kita harus rawat nggih? Kita rawat majelis ilmu yang sesuai dengan sunnah ini ya. Ada kemungkinan bisa berubah jadi sampai naudzubillah bisa menjadi diskotek kalau majelis-majelis ilmu ini tidak kita ramaikan, kok semakin apa? Semakin mundur, semakin maju kata Pak Budi, semakin maju barisannya nggih. Kita merefleks Pak nggih. Ya karena ini berkaitan dengan akidah. Coba kita lihat buku-buku sejarah. Mekah dulu itu siapa yang bangun Pak? Ka'bah itu. Ka'bah yang membangun setelah malaikat, kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya. Itu kan menjadi porosnya tauhid, menjadi porosnya akidah, menjadi porosnya milah Islam ini. Ya. Tapi karena sangat lama tidak ada ruh keislaman di tempat itu, nggih. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu ratusan tahun, nggih. Bahkan ribuan itu ya kalau dihitung itu. Itu kan Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Itu nabinya kan terus dari jalurnya Ishak. Jalurnya Nabi Ismail itu tidak ada nabi, mentok sampai adalah Nabi Muhammad. Nah, karena saking vakumnya Mekah ini tidak dijadikan pusat kebaikan, akhirnya Mekah ini menjadi pusat apa Pak? Pusat kesirikan. Kan? Bayangkan Pak nggih, ada berhala sebanyak berapa? 360 berhala. Itu kalau dicari di tempat Arab itu nggak ada tempat yang penuh dengan berhala sebanyak Mekah, yang tadinya menjadi pusat agama yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim menjadi pemancar syariat, akhirnya menjadi pusat kekufuran. Bahkan tidak sampai situ, saking hilangnya nilai-nilai keislaman di tempat itu, orang-orang itu tawaf sampai tidak menggunakan apa? Pakaian. Kan saking rendahnya nilai agama di tempat tersebut. Nah ini kalau sedayu nggak kita jaga niki nggih bahaya juga Pak nggih. Nilai-nilai akidah yang sudah kita tanamkan bersama, baik dengan saudara-saudara kita ya, yang satunya kita berjuang lewat lembaga pendidikan ya, kita juga tidak saling bahu membahu, nanti sedayu yang menjadi nggih poros nggih
agama yang sesuai dengan akidah ini akan menjadi apa? Menjadi luntur. Bisa menjadi seperti itu kalau nilai-nilai akidah yang benar ini tidak kita jaga. Nah, insya Allah kita akan masuk ke tema yang kita bahas ya. Ini ada 3 ayat Al-Quran dan 3 hadis yang akan kita angkat ya, berkaitan tentang menjaga akidah di zaman fitnah, dalam kurung terkhusus di akhir tahun ini di bulan apa? Desember. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ini kalau kita buka di Fathul Majid judulnya Majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awsan. Ya, berkaitan tentang akan ada suatu zaman di mana umat ini, sebagian dari umat ini akan menyembah apa? Berhala. Nah, dalam artian apa? Mereka tetap KTP-nya Islam, agamanya juga tetap agama apa? Islam. Tapi mereka sampai menyembah apa? Menyembah berhala. Nah, ini akan kita saksikan ini di bulan Desember ini ya, kalau kita tidak memahami dengan baik berkaitan tentang akidah yang lurus, nanti kita akan terjerumus dalam hal-hal tersebut. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kalian mengetahui orang-orang yang telah diberikan sebagian dari kitab, ini umat Yahudi, umat Nasrani, yu'minuna bil jibti wat taghuti. Mereka beriman dengan jibet. Ya, kalau jibet Syekh Mu'alif menerangkan itu sihir, berkaitan tentang apa? Sihir. Wat taghuti dan taghut. Kalau di dalam kitab ini diterangkan taghut itu setan ya, sihir dan setan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir ya, mereka ini orang-orang yang lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Nah, ternyata asbabun nuzul dari ayat ini ya, itu ada 2 orang, Huyai dan Ka'ab. Ini ulamanya orang Yahudi ya. Ini orang Yahudi sudah datang ke Mekah ya. Mereka mendatangi 2 orang ini didatangi oleh orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Mereka datang dan meminta pendapat. Wahai Huyai dan Ka'ab, kalian ini orang yang mendapatkan kitab. Bagaimana pendapatmu berkaitan dengan kami? Kami ini orang Quraisy, memiliki nilai-nilai norma-norma yang baik. Ya, karena selain kejahilian orang-orang Arab itu kan memiliki sifat-sifat mulia. Di antaranya mereka itu menjalin silaturahim, menepati janji, kemudian mereka juga memberikan makan dan minum untuk orang-orang yang melakukan tawaf. Melakukan tawaf di Ka'bah itu dijamin makanan dan minumnya oleh orang-orang Arab. Selain itu orang Arab juga itu sangat menjaga terlebih orang Quraisy niku menjaga nasab. Maka kita dapati orang Quraisy itu sekeji, bahkan sejahat apapun itu tidak akan melakukan yang namanya perbuatan zina, Pak. Enggak mau melakukan zina.
Makanya orang Quraisy itu nasabnya terjaga. Itu ketika Hindun nggih berbaiat kepada Rasulullah nggih. Niku ketika berbaiat ini kan diperintahkan wala yasrikna wala yaqtulna auladahunna sampai wala yaznina. Niku Hindun teriak, "Ya Rasulullah." Hindun niku kan wanita yang paling kejam, Mbak. Nggih. Jenengan dapati ketika perang apa itu? Perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan yang memerintahkan wasi ya, memerintahkan wasi untuk membelah dadanya paman Rasulullah Hamzah itu kan, kemudian diambil apa? Hatinya, dikunyah, itu kan sudah melihat menunjukkan kalau Hindun ini kan wanita yang paling keji, Pak. Nggak ada, Pak, orang perempuan kok sampai tega bunuh apa orang, setelah itu dibelah, dicincang, diambil apa hatinya, dikunyah. Itu kan kalau tidak saking kejamnya wanita itu tidak akan melakukannya. Itu saja dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak mungkin wanita derajatnya setinggi saya ini," karena dia mulia di hadapan orang-orang Quraisy, dia mulai Hindun, akan melakukan perbuatan apa? Zina. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, selain kejahiliaan orang-orang Arab itu ada nilai-nilai yang mereka pegang ya, kebaikannya diantaranya menjaga apa? Menjaga nasab. Mereka tidak akan melakukan perbuatan apa? Zina. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, "Wahai ahlul kitab, ini siapa yang lebih mulia? Kami atau Muhammad?" Muhammad ini kerjanya memutus hubungan apa? Kekeluargaan. Itu fitnah yang dihembuskan, ya kan? Sampai turun surat apa? Tabbat yada. Itu kan di kalangan orang-orang kafir itu, wah, Muhammad ini orang yang memutus hubungan apa? Kekeluargaan, ya. Kemudian Nabi Muhammad juga orang yang dituduh merampas ya, merampas hartanya orang-orang yang sedang tawaf ya. Itu ketika perang Badar itu kan ya, sebelum perang Badar itu dihembuskan oleh orang-orang kafir. Dan ternyata pendapatnya ahlul kitab ini, ya, kalian itu orang kafir Quraisy memang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, mereka mengklaim bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang paling rendah. Nah, tapi akhirnya dibalas oleh Allah. Turun ayat selanjutnya, wa qalu ta'ala kul hal unabbiukum bisarrim min dzalika. Ya, Nabi Muhammad langsung mendapatkan jawaban dari Allah. Wahai Muhammad, setelah ada fitnah seperti itu, bahwasanya umat ini adalah umat yang paling hina menurut orang Yahudi dan orang kafir Quraisy. Allah menekankan, tak kasih tahu wahai Muhammad, yang sebenarnya siapa yang paling rendah itu ya. Matsubatan indallah man la'anahullah, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesungguhnya umat yang rendah itu yang dilaknat oleh Allah. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Wa ghadiba alaihi, dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu senantiasa berdoa di dalam sholat ini, selalu membaca surat Al-Fatihah supaya kita tidak menjadi umat yang la'anahullahu wa ghadiba alaihi ya. Tidak menjadi umat yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Karena dilaknat itu berarti kita sudah dijauhkan dari rahmat Allah. Kita tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah kelak di akhirat, bahkan juga di dunia ini. Dan itu terbukti. Wa ja'ala minhumul qirdata. Di antara umat yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah ini ada yang dijadikan apa? Kirdata, kirdun. Dijadikan apa?
monyet, kera. Bagaimana mereka mengklaim mereka itu lebih mulia dari umat Islam, umat wahai Muhammad? Kok mereka punya sejarah? Dulu mereka pernah dijadikan oleh Allah sebagai apa? Monyet. Nah, makanya niku mungkin bapak-bapak dulu sekolah itu ya, di pelajaran IPS ya, itu ada pelajaran asal muasal apa? Manusia ya. Kita berasal dari apa, Pak? Monyet. Astagfirullah. Ini kok nggak mungkin, Pak, nggih. Tapi dulu kita ditanamkan di otak kita. Mungkin jenengan masih hafal Meganthropus, Pithecanthropus, bahkan tempatnya di Magetan itu, Pak, nggih. Magetan tempat asal mula manusia apa? Manusia purba. Nah, itu salah. Tidak ada. Itu kalau memang itu ada, yang ada itu mereka orang-orang apa? Yahudi yang dijadikan Allah kera. Jadi kita tidak mungkin ya berasal dari keturunan kera. Yang ada itu mereka. Kenapa mereka berani membanggakan diri di hadapan wahai Muhammad? Wong mereka itu adalah keturunan apa? Keturunan kera. Ini diterangkan oleh Allah untuk meyakinkan Nabi Muhammad bahwasanya memang agama ini adalah agama yang paling benar. Wa ja'ala minhumul qirdata wal khanazira. Sebagian juga ada yang dijadikan apa, Pak? Khinjir, apa? Babi. Ya. Kalau yang kera kan insya Allah jenengan tahu semua kisahnya, nggih. Kera itu kan mereka mengakali syariat, ya, tidak boleh melakukan pekerjaan di hari mulia. Hari mulia mereka kan hari Sabtu, ya. Mereka masih mengakali, dibuatkan apa? Selokan yang ikan itu bisa masuk, tetap mereka masih mengambil ikan. Akhirnya diubah bentuk mereka yang aslinya manusia, ya. Ternyata ditunggu-tunggu kok tidak ada yang keluar, yang ada hanya tangisan. Dibuka ternyata di dalam rumah mereka itu orang-orangnya semuanya sudah berubah menjadi apa? Menjadi kera. Wal khanazir, menjadi apa? Babi. Niku kisahnya apa, Pak? Jadikan babi niku. Dijadikan babi, kalau menurut perkataan Ali bin Abi Thalib di sini itu sama orang Yahudi, ya. Yang tua, yang muda itu dijadikan kera pada peristiwa hari Sabtu itu. Yang muda dijadikan kera, yang tua dijadikan apa? Babi, ya. Tapi di dalam kitab ini juga diterangkan yang menjadi babi itu orang-orang yang meminta maidah, meminta makanan dari langit. Umatnya siapa, Pak? Nabi siapa? Nabi Isa. Nah, minta makanan dari langit, dikasih sama Allah. Takun wa'idatan li awwalina wa akhirina. Enggak akan ada nabi yang mendapatkan keistimewaan dapat makan gratis dari apa? Dari langit. Itu saking istimewanya Allah memberikan hal yang seperti itu, ya. Makanya mereka ada kebanggaan. Ini kami ini, makanya kan mereka debat, Pak. Nabi umat yang satunya mengatakan nahnu abna'ullah wa nahnu akhiba'u. Satunya ngaku mengklaim kami yang paling mulia, satunya lagi kami mulia, satunya klaim kita punya Isa anak Allah, satunya lagi mengklaim kita juga punya Uzair anaknya Allah juga. Debat terus, dibantah sama Allah. Mereka itu bukan yang mulia, mereka itu bukan yang paling mulia dari umat yang ada di muka bumi ini. Yang mulia adalah umat Islam. Umat Islam, jejak umat Islam itu tidak ada yang sampai dijadikan Allah menjadi apa? Babi atau monyet. Nah, ini menjadi pegangan untuk kita semua, okay. Dalam artian apa? Itu umat yang seperti itukah yang akan menjadi panutan untuk kita, yang akan kita tiru dalam kehidupan kita, yang dulunya menjadi monyet dan kera, ya.
Nah, di sini makanya di Desember ini ya kan, jangan sampai kita ini mengikuti umat-umat yang dulunya menjadi kera dan menjadi babi, akhirnya kita ikuti dalam menyikapi nanti pergantian tahun itu, Pak. Karena pergantian tahun ini nggak ada yang salah dengan tahunnya, karena tahun Masehi itu aslinya kan hitungan dengan matahari. Kalau Hijriyah atau Samsiah itu kan hitungan dengan dengan bulan. Cuma yang satunya diklaim sama tetangga agama kita, itu diklaim yang satunya seakan-akan milik mereka. Akhirnya Umar bin Khattab, udah kita juga harus punya petanggalan sendiri, ya. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana kita memeriahkan, mengisi ya dalam menyambut tahun baru. Itu yang menjadi persoalan. Banyak hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dalam hadis ini, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum khatwatal qudzati bil qudzati. Ini diberikan oleh Rasulullah 2 kalimat takkid. Dan ini salah satu ciri nubuat Rasulullah, prediksi Rasulullah bahasanya nanti tanda-tanda akhir zaman ya itu akan ada dan pasti terjadi. Umatku itu akan sungguh-sungguh mengikuti, karena ada 2 harfu takkidnya, akan sungguh mereka mengikuti sanana, kebiasaan man kana qablakum, mengikuti kebiasaan orang-orang umat-umat sebelum umat Islam ini, ya. Para sahabat bertanya, itu siapa ya Rasulullah? Itu dikatakan ada 2 riwayat ya. Kalau yang di hadis ini dikatakan mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kalau yang di riwayat yang satunya mereka adalah orang Romawi dan Persia. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu, sampai seandainya kita itu diajak mereka untuk masuk lubangnya biawak, kita juga akan ikut. Karena karena tempat itu meskipun bahaya, kita akan tetap mengikuti mereka. Nah, ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah ya. Dan Rasulullah itu ketika beliau hijrah ke Madinah itu mendapati sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah itu memperingati hari raya Nairus ya. Mengikuti hari raya Nairus. Apa itu hari raya Nairus? Hari raya Nairus itu hari raya pergantian tahunnya orang Persia. Sekarang kan kita nggak pakai pertanggalan Persia dan kita nggak tahu pertanggalan Persia itu dimulainya bulan apa. Tapi sekarang kita mengikuti pertanggalan Masehi. Itu yang mengawali Julius Caesar ya, raja Romawi menetapkan tahun barunya itu tanggal 1 Januari. Itu sebagai bentuk persembahan kepada dewa Janus ya, dewa yang punya 2 muka ya, depannya ada mukanya, belakang ada mukanya. Itu persembahannya dilakukan di tanggal 1 Januari. Dan sampai sekarang menjadi kebiasaan di seluruh dunia. Sampai kita umat Islam yang ada di Indonesia sampai juga ikut-ikutan memeriahkan tahun baru Masehi, yang akhirnya berbagai macam ya aktivitas dilakukan, dari yang mubadzir sampai yang ada maksiatnya, sampai nanti berujung pada melemahkan akidah kita, akidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itulah jamaah ingkang dirahmati Allah. Akhirnya Nairus ini para sahabat yang ada di Madinah dipanggil oleh Rasulullah. Wahai para sahabatku, kenapa kalian ini kok masih melakukan perayaan Nairus? Bukankah kita umat Islam ini sudah diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah, 2 hari raya, yaitu apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Nah inilah jamaah yang dirahmati Allah ya. Nah, umat yang paling heboh di dunia itu umat Islam yang ada di Indonesia. Masalahnya apa? Nanti waktunya tahun baru Desember ganti Januari ikut merayakan. Nanti ada tahun baru orang kalendernya Cina ya, ikut merayakan lagi. Nanti ada ikut terus ya. Ini karena apa? Karena kita tidak memiliki keyakinan yang kuat, tidak memiliki pemahaman apa dampaknya kalau kita mengikuti hal-hal tersebut. Minimal man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, mengikuti tren gaya hidup dari suatu kaum, maka dia akan termasuk di dalamnya. Kita ikut-ikutan memeriahkan tahun baru Hijriah ya, tahun baru Masehi dengan apa? Meniup trompet. Nanti kan ini sudah tanggal 19 ya. Nanti kalau sudah 20-an nanti jenengan persahan ini ten pinggir radosan niku kuwata sing sadian apa? Trompet plus sadian apa? Kembang api mercon. Nah, ini kan kita mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berkaitan dengan trompet saja, insya Allah dengan sudah tahu semuanya. Cuma kita murojaah saja. Ini Rasulullah ketika mendapatkan perintah untuk panggilan sholat, ya, itu kan para sahabat ada yang mengusulkan, Rasulullah bagaimana kalau kita menggunakan apa? Trompet. Itu Rasulullah kan menolak. Ini trompet itu digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengumpulkan apa? Mengumpulkan jamaahnya. Nah, akankah kita meniru mereka? Nah, akhirnya ditolak. Satu lagi, minta dengan apa? Dengan lonceng. Itu pun juga ditolak oleh Rasulullah karena itu digunakan oleh orang Kristen. Ada lagi minta apa? Dengan membakar apa? Api. Nah, itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. Nah, akhirnya 3 ini akan kita jumpai dalam satu waktu. Nanti ketika orang-orang menunggu pergantian tahun baru. Itu kan semuanya itu kan menunggu detik-detik pergantian hari itu nanti sudah tek sampai 00 itu langsung kembang apinya itu muncul, trompetnya ditiup. Nah, ini juga berkaitan dengan apa? Akidah kita. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah ya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah ya, dalam hadis yang lainnya, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha ya. Rasulullah itu pernah mendapatkan mukjizat dari Allah, buminya dikecilkan oleh Allah di hadapan Rasulullah ya, diperlihatkan umatnya ini membentang dari barat ke timur ya. Semuanya itu dari wilayah-wilayah barat timur ini banyak orang yang memeluk agama Islam. Dan Rasul juga mengatakan wa u'titu al-kanzaini, saya akan diberikan dua kanzun ya.
yaitu al-ahmar wal abyad. Ini diterangkan oleh sang penulis sebagai kekayaan negara Persia dan negara Romawi, dan itu ditaklukkan dan didapatkan oleh umat Islam ketika zamannya Umar bin Khattab. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, ya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar umat ini, ya, tidak bisa dihancurkan oleh suatu wabah, ya. Dan itu terbukti kemarin corona yang begitu sadisnya, ya. Di wilayah Blimbing, Sedayu niku orang meninggal luar biasa. Nggih, tetap mayoritas penduduk Pantura masih napa? Orang Islam. Tidak bisa, wabah apapun tidak akan bisa mengurangi bahkan menghabisi umat Islam. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan umat ini juga tidak akan bisa dimusnahkan oleh musuh-musuhnya. Itu sudah terbukti, Indonesia mampu melawan penjajah selama 350 tahun, ya. Itu pasokan makanan juga masih bisa terpenuhi, dan alhamdulillahnya akidah kita, Islam ini masih bisa terjaga selama itu. Beda dengan tempat-tempat yang lainnya seperti Filipina, ya, akhirnya tergerus, rakyatnya menjadi orang apa? Orang Kristen. Kalau Indonesia masih kuat karena tetap memiliki keyakinan untuk memperjuangkan agama ini. Tapi Rasulullah mendapatkan, dari doa ini ada yang tidak dikabulkan oleh Allah, ya. Bahwasanya umat ini bisa hancur kalau umat ini saling membunuh sesama saudaranya, ya. Itu diawali dengan wafatnya Umar bin Khattab, ya, karena gerbangnya fitnah itu ketika zamannya Umar bin Khattab meninggal diganti Utsman. Nah, itu terus, ya, pedang itu disasarkan kepada saudara sesama Islam sampai nanti hari kiamat. Nah, ini wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'amatin wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha bayadahum walau ijtama'a man bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dan, ya. Ini termasuk nubuahnya Rasulullah, ya, bahasanya umat ini tidak bisa dihabiskan dengan wabah penyakit dan juga tidak bisa dimusnahkan dengan musuh-musuh yang senantiasa menghancurkan umat Islam ini. Itu kita lihat sendiri, kita menjadi saksi di abad ini, ya, bagaimana kaum muslimin yang ada di Palestina, ya, di Gaza, ya, meskipun mereka dibombardir tang-tang Merkava yang termasuk tang tercanggih di dunia, itu pun tidak mampu menghabisi umat Islam, ya. Karena apa? Karena kekuatan akidah, karena kekuatan keyakinan. Nah, ini kalau ini habis, kekuatan akidahnya ini rusak, lah itulah yang akan menjadi awal kehancuran umat ini, ya. Dikikis sedikit demi sedikit, ya, lewat tahun baru nanti ini, ya, kita memiliki peran bersama-sama bagaimana, ya, kita berusaha, ya. Ya, ini bisa difasilitasi oleh LKI mengadakan acara untuk anak-anak muda, Karena ada sebagian masjid yang mengadakan
pengajian pas di tahun baru plus melaksanakan sholat tahajud bersama. Itu sebagai upaya bagaimana kita ini menjaga akidah saudara-saudara kita, minimal tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Mungkin panjenengan dulu punya background, pernah menyaksikan bagaimana tahun baru kan, sampai nunggu konser biasanya di Tuban, Tuban alun-alun apa? Alun-alun Tuban itu. Alun-alun Tuban sepedaan banyak itu, anak-anak sedayu biasanya itu kan, blong-blongan, gak helman, gak siman, sepeda sampai gak ono niki lho Pak. Lampu depannya gak ada, itu nggawa iki lho Pak, lampune wong jaringan sing abang gitu Pak. Kelip-kelip. Sampai kejadian ada yang kakinya patah Pak, gara-gara korban untuk nonton acara konser tahun baru. Nah ini, mari kita saling bahu-membahu, menjaga minimal tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Syukur-syukur ya akidah saudara-saudara kita ini kita jaga, tidak mengikuti ya kebiasaan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Mereka itu loh kera, babi, ya kan? Kok kita ikuti tren kehidupan mereka? Kita ini lebih mulia, ya kan? Bisa kita dengan acara bakar ikan, kemudian banyaklah yang bisa kita rembukan, kita musyawarahkan apa yang terbaik, gitu kan? Ya. Minimal tadi kan maksiat nanti biasanya itu jarang yang jomblo yang berangkat nonton konser itu. Biasanya kalau nonton konser sambil bawa goncengan itu sudah maksiat lagi ya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mengikuti acara nunggu apa? Tahun baru ya, alhamdulillah ya. Saya nggak pernah merasakan bagaimana meriahnya tahun baru, nunggu konser sambil nanti sudah 000 langsung tiup perompat sambil kembang api. Itu saya tidak pernah mengalaminya dan alhamdulillah ya. Ini mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penyemangat untuk kita semuanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sama-sama ya menjaga wilayah Pantura ini tetap menjadi basis umat Islam ya. Karena tadi loh, kalau tidak kita jaga, wong Ka'bah yang begitu mulianya saja bisa menjadi tempat berhala yang paling banyak, 360 berhala ditaruh mengelilingi Ka'bah, apalagi yang cuma masjid dan wilayah yang dulunya menjadi pusat pergerakan umat Islam ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullahalakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Ya, saya kembalikan ke Pak Hamam. Terima kasih. Sejak Ustaz atas materi yang telah disampaikan, semoga semoga kita semua yang ada di sini mendapat pelajaran dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Berhubung ini sudah memasuki waktu adzan isya, kita skorsing dulu untuk azan, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Mungkin dari para peserta yang ada yang mau dipertanyakan, monggo saya persilakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Jazakumullah sebelumnya atas waktunya. Ustadz, mohon penjelasannya mengenai tahun baru juga. Di setiap malam tahun baru biasanya kan banyak terjadi pemuda-pemuda, mungkin bapak-bapak juga, acara entah itu bakaran, entah itu kegiatan-kegiatan yang lain, atau mungkin bahkan di musola atau di masjid. Tapi momennya diadakan pada waktu malam tahun baru juga. Apakah hal itu termasuk
kan momennya sama. Kalau kita misalkan acara tersebut diadakan selain daripada malam itu kan nggak ada kaitannya dengan tahun baru. Sedangkan acara-acara itu diadakan pas di hari atau di malam tahun baru. Itu bukankah sama dengan ikut mensiarkan tahun baru? Mohon penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Tadi di awal kita sampaikan berkaitan dengan tahun ini kan aslinya tidak ada masalahnya Pak. Karena kan tahun itu ada tahun Masehi yang dihitung dengan matahari Syamsiah. Yang satunya yang kita pakai adalah tahun untuk ibadah itu menggunakan tahun apa? Komariah, ya kan. Nah, hanya itu tahun berganti kan sudah hal yang biasa, adanya pergantian tahun. Yang menjadi suatu permasalahan di situ diisi dengan hal-hal yang tadi di dalamnya ada kemaksiatan. Yang kedua, di dalamnya ada hal-hal yang sampai melemahkan akidah kita. Nah, jadi kalau kita isi dengan hal-hal yang positif, ya itu bertujuan agar kita tidak terjerumus terhadap hal-hal yang merusak akidah atau hal-hal yang berkaitan dengan di dalamnya ada kemaksiatan. Nah, saya mengambil pendapat di situ. Tujuannya karena apa? Pergantian tahun itu aslinya tidak ada masalahnya. Beda lagi dengan ketika kita berada di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan adalah pusatnya untuk berbuat kebaikan. Orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan, dosanya akan apa? Akan berlipat ganda, sama dengan orang yang melakukan apa kemaksiatan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, ini pergantian tahun ini hal yang biasa. Nah, maka kalau ada orang yang punya inisiatif untuk mengisi dengan hal yang positif, nah ini tujuannya tidak ada kaitannya dengan dia sama dengan mensiarkan tahun baru. Nah, karena memang tujuan dia malah agar orang-orang ini tidak terjerumus terhadap kemaksiatan dan pelemahan akidah di waktu yang sama itu. Karena di sana tidak ada fadilahnya. Berbeda lagi dengan kita ini menyembelih binatang kurban di tempat orang yang melakukan kemaksiatan. Contohnya tempat itu digunakan untuk menyembah berhala. Itu kan beda lagi Pak. Bisa dipahami Pak? Jadi konotasinya beda sekali. Contoh kita dapati lah, di sana ada kuburan. Kuburan itu dimuliakan, dikasih sajen, dikasih apa. Kemudian kita datang ke sana, kita nyembelih apa? Nyembelih kurban, itu nggak boleh Pak kalau seperti itu. Nah, ini kan satu tempatnya beda, cuma kita ngambil momennya sama-sama di malam pergantian tahun, pun isi aktivitasnya semuanya bernilai positif. Seperti itu Pak jawabannya. Nih. Ini pun sudah jelas, napa mau ditambahi lagi? Kayaknya masih kurang jelas. Iya, kurang jelas. Ini kurang jelas di belakang saja Pak. Dilanjut di belakang. Monggo. Mungkin yang lain monggo. Biar tidak menjadi majelis perdebatan. Ya, oke, monggo betul. Cabut ya, monggo. Cukup, monggo, Abdi. Tambah iki sing sering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan Ustadz, mungkin dari penjelasan dari pertanyaan Kak Har tadi,
itu memang makanya LKI mengadakan kajian bab mengenai masalah akidah itu menjelang entah itu tahun barunya atau mungkin Natalnya, karena apa, supaya masyarakat itu mengerti sebelum terjadinya itu mengerti gitu kan. Tapi yang diterangkan, yang ditanyakan oleh Kak Har tadi adalah apakah nanti itu malah ikut meriahkan. Padahal juga tujuannya berbeda. Tapi untuk supaya tidak ada perselisihan, maka dari teman-teman LKI mengadakannya itu tidak bersamaan dengan hari itu. Jadi ada pencerahan supaya tidak terjerumus di dalam hal-hal yang disebutkan tadi. Itu mungkin sedikit penjelasan dari LKI ya mungkin ya. Dan pertanyaan saya ini, masalah pertanyaannya yaitu hukum mengucapkan selamat Natal ini walaupun sering disampaikan tetapi juga perlu kita bahas kembali setiap tahun, bahkan perlu kita bahas agar generasi-generasi muda mengerti apakah mengucapkan selamat Natal untuk temannya yang beragama ya Nasrani, apakah bagi orang Muslim itu boleh atau tidak, artinya apakah itu mengganggu akidah seorang Muslim atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin di sini kita tidak seberapa terasa Pak ya, tapi kalau kita geser sedikit ke Tuban saja itu kan sudah terasa. Kalau sekarang mungkin tidak ada ya, karena ada zonasi. Anak Lamongan harus sekolah, kalau mau sekolah negeri kan mesti di SMA Paciran kalau sekarang. Kalau dulu kan mesti yang favorit itu Tuban ya, itu mesti akan terjadi ucapan-ucapan seperti tadi ya, selamat Natal ya, atau kalau yang ada punya keluarga jadi TKI atau TKW ya, ini perlu diperhatikan ya, karena kalau orang nggak punya sumber ilmu ya, nggak punya dasar ilmu yang sekedar ini boleh atau tidak gitu saja ya, kita keluar negeri jadi TKI jadi TKW itu kadang kita nggak sadar, karena kita terikat dengan kontrak ya, terikat dengan kontrak, akhirnya apa, sama kayak pegawai-pegawai Alfamart dulu kan akhirnya dapat perlawanan dari MUI kan. Kalau di luar negeri kan tidak ada seperti itu. Kalau kita ikut orang Cina ya, kita suruh pakai topi Sinterklas ya, itu mesti itu ya. Kalau ikut orang Cina yang agamanya Kristen di luar negeri. Nah ini sebagai penekanan saja ya, karena itu sudah pasti ya, itu melanggar keyakinan kita sebagai Islam, sebagai orang yang beragama Islam, karena sudah jelas innad-dina indallahil Islam ya. Nah, karena memang saat ini yang diserang itu memang nilai-nilai pluralisme ya, menganggap semua agama itu sama, semua agama itu benar, cuma caranya saja yang berbeda. Itu dananya luar biasa, bahkan banyak sekali organisasi-organisasi ya yang menggarap lahan ini, lahan untuk pluralisme ya. Saya pernah ikut acara itu ya, sampai kita ditekan itu, disuruh menjadi pemateri, temanya ini Pak, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal. Maunya sana kita itu disuruh untuk membolehkan mengucapkan selamat Natal. Saya suruh pematerinya Pak Mam, dan saya mau, tapi saya nggak mau. Jawaban saya, di dalam kita beragama itu ada dinding-dinding, ada keyakinan-keyakinan yang kita tidak bisa paksakan nilai-nilai itu kepada agama orang tersebut. Dalam artian kita mengucapkan selamat Natal itu kan kalau kita meyakini kita kan nggak boleh. Terus nggak bisa kita dipaksa untuk membolehkan hal tersebut. Saya berkali-kali mengatakan seperti itu. Saya pernah jadi pemateri 2 kali Pak, tentang itu sekolah pluralisme
yang intinya itu ingin agar anak didik kita mulai sekolah dasar ya itu dibolehkan untuk mengucapkan selamat Natal dan lain, dan selamat kan tidak hanya Natal saja Pak Budi. Nanti kalau ada tahun baru Cina itu kan juga sama, itu dia juga ada agama yang dianggap itu juga boleh. Ya, di sini ini ditekankan Pak, mulai sekolah-sekolah dasar, bahkan pelatihannya Pak ini aku disiapkan hotel bintang 4 Pak. Jadi kita disuruh ngupload video bagaimana kita mengajari anak-anak kita itu pluralisme di sekolahan kita videokan, nanti diambil dari 1000 peserta itu diambil 10 orang terbaik ya, nanti diajak di acara itu pulang dapat pesangon. Nah ini kan di situ Pak. Nah ini ya, jadi kita mengucapkan selamat Natal ini kita berlainan, bertentangan dengan keyakinan kita inna dina indallahil Islam, karena kita menganggap kalau kita mengucapkan tadi kita menganggap agama yang satunya juga benar, agama yang lainnya juga benar. Kita berarti menjadi orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang tidak konsekuen dengan keyakinan kita sendiri. Kita termasuk orang yang munafik. Wong kita yakin agama ini paling benar, kok menganggap agama yang lain juga benar. Jadi mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru agama-agama yang lainnya juga ada lagi, itu salam juga, itu selain selamat Natal kan ada salam, biasanya para bapak-bapak pejabat itu kan ya, salam apa itu kan saya nggak hafal itu ya, yang saya hafal cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kalau yang pejabat naik panggung mimbarnya itu kan ada 4 atau 5 salam itu kan juga di sana mengandung nilai-nilai pluralisme ya, yang harus kita singkirkan ya, karena kita meyakini ya inna dina indallahil Islam ya. Mungkin itu Pak Budi yang bisa saya jawab. Jazakallahu khairan. Mungkin untuk sesi tanya jawab sudah kita akhiri, memasuki sesi selanjutnya yakni penutup. Sebelum saya akhiri kesempatan pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.